Ana Cantika Tiro Padang dengan NIM 23777500031. Di sini saya akan mereview buku karya Arthur Jefferson Maya yang berjudul Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Dalam lanskap geopolitik dan yang semakin kompleks, di mana batas-batas negara seolah-olah menjadi semakin kabur, buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan karya Arthur Jefferson Maya hadir sebagai sebuah lentera yang menerangi sudut-sudut gelap dari permainan kekuasaan antar negara. Buku ini bukan hanya sekedar menganalisis dalam landscape geopolitik yang semakin kompleks, di mana batas-batas negara seolah-olah menjadi semakin kabur. Buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan karya Arthur Jefferson Maya hadir sebagai sebuah lentera yang menerangi sudut-sudut gelap dari permainan kekuasaan antar negara. Buku ini bukan hanya sekedar analisis, tetapi juga sebuah panggilan untuk kita agar semakin lebih jeli mengamati dinamika kekuasaan yang terjadi di sekitar kita. Konsep sistem intrusif yang diusung oleh penulis menggambarkan sebuah jaringan pengaruh kompleks di mana negara-negara yang kuat semakin aktif berusaha untuk membentuk kebijakan dan perilaku negara-negara yang lebih kecil. Ini bukan sekedar intervensi sesekali, melainkan sebuah strategi sistematis yang melibatkan berbagai instrumen, mulai dari ekonomi, politik, hingga budaya. Mulai dari studi kasus yang mendalam, terutama di kawasan Asia Tenggara, penulis menunjukkan bagaimana sistem intrusif ini telah membentuk lanskap politik regional. Persaingan antar kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya telah menciptakan dinamika yang kompleks dan memaksa negara-negara di kawasan untuk mengambil posisi yang sulit. Berikut adalah analisis mendalam dari buku ini. Yang pertama, implikasi bagi kedaulatan. Erosi kedaulatan, sistem intrusif secara langsung mengancam kedaulatan negara dengan membatasi ruang gerak kebijakan domestik. Yang selanjutnya ada dilema pilihan. Negara-negara kecil seringkali dihadapkan pada dilema pilihan yang sulit antara mempertahankan kemandirian atau menerima bantuan dari negara besar. Selanjutnya ada dampak terhadap stabilitas regional. Dilihat dari persaingan hegemoni, persaingan antar kekuatan besar dapat memicu ketidakstabilan dan konflik di kawasan. Dan juga polarisasi dari sistem intrusif dapat memicu polarisasi politik di dalam negeri negara-negara yang menjadi sasaran. Selanjutnya ada dimensi baru dari kekuasaan. Soft power selain hard power seperti militer, negara-negara besar juga menggunakan soft power seperti budaya dan diplomasi untuk mempengaruhi negara-negara lain. Dan juga cyber warfare, perang cyber menjadi alat baru dalam sistem intrusif, memungkinkan negara-negara untuk melakukan sabotase dan manipulasi informasi tanpa harus menggunakan kekuatan militer secara langsung. Selanjutnya ada implikasi bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia, buku ini menjadi salah satu alarm yang menyadarkan kita akan pentingnya menjaga kedaulatan dan kemandirian. Kita perlu memahami strategi yang matang untuk menghadapi tantangan sistem intrusif, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral. Di tingkat regional, ASEAN juga perlu memperkuatkan kerjasama dan solidaritas untuk memahami tantangan bersama. Dengan bersatu, negara-negara ASEAN dapat menciptakan zona damai dan stabilitas di kawasan serta mengurangi pengaruh dari negara-negara besar. Dilihat dari perspektif yang lebih luas, sistem intrusif bukanlah sebuah fenomena baru. Sepanjang sejarah, negara-negara besar selalu berusaha untuk memperluas pengaruhnya. Namun dalam era globalisasi, sistem intrusif telah mengalami transformasi yang signifikan. Teknologi informasi misalnya telah memberikan alat-alat baru yang sangat ampuh untuk melakukan intervensi. Untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif
tentang sistem intrusif. Kita juga perlu membangun masyarakat yang kritis dan sadar akan pentingnya kedaulatan. Yang terakhir, kesimpulan dari saya, buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan adalah sebuah karya yang sangat penting dan relevan bagi kita semua. Melalui analisis yang tajam dan komprehensif, penulis telah memberikan kontribusi yang berharga bagi studi hubungan internasional. Saya juga sangat merekomendasikan buku ini bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika politik global yang semakin kompleks. Dengan membaca buku ini, kita dapat lebih siap memahami tantangan masa depan dan siap membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya, terima kasih.